Yordania telah mendirikan rumah sakit lapangan di Gaza untuk menampung para korban perang. Pada Kamis 14 Desember, Putri Raja Yordania ikut menerjunkan pasokan medis ke rumah sakit tersebut melalui udara. Dilansir Anadolu Agency, Yang Mulia Putri Salma merupakan anak perempuan dari Raja Yordania, Abdullah II. Ia bergabung dengan Angkatan Udara Yordania dengan pangkat militer Letnan I. Menurut Angkatan Bersenjata Yordania, JAF, Putri Salma ikut naik pesawat ke Gaza pada malam hari. Ia kemudian menurunkan pasokan medis menggunakan parasut ke rumah sakit lapangan Yordania di Gaza. Ini merupakan penerjunan udara yang kelima sejak rumah sakit didirikan pada November lalu. Yordania telah hadir sebagai negara yang mendukung Palestina, terutama di bidang medis. Sekitar 14 tahun yang lalu, negara tersebut mendirikan rumah sakit pertamanya di Gaza. Selain itu, Yordania juga memiliki 2 pusat bedah di Jenin dan Ramallah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Obeidah menuturkan bahwa penembak jitu Hamas berhasil menargetkan tentara Israel di seluruh Gaza. Selain itu mereka juga menyita perlengkapan dan senjata dari tentara Israel. Dikutip dari Al-Mayadeen, Abu Obeidah menyebut bahwa sedikitnya 36 tentara Israel tewas dalam 3 hari. Mereka menghabisi nyawa puluhan pasukan Zionis menggunakan granat berpeluncur roket, senapan serbu, alat peledak rakitan yang diproduksi secara lokal, dan tanah liat. Selain itu, penembak jitu yang dikerahkan Hamas juga mampu mengincar tentara Israel di seluruh jalur Gaza. Tak dibiarkan tewas begitu saja, Hamas juga merebut seluruh senjata dari prajurit Israel itu. Aksi tersebut sempat terekam dalam video yang dirilis Hamas di Telegram resminya baru-baru ini. Dalam video tersebut, Hamas menjebak tank Israel menggunakan remote kendali. Setelah tank itu hancur, mereka mendekat dan tank itu pun sudah menjadi puing-puing. Tampak pula pasukan Hamas yang mengumpulkan rompi-rompi perang milik pasukan Zionis. Militan Palestina itu juga memperlihatkan sisa-sisa senjata milik pasukan Israel. Selain itu, dikabarkan pula oleh Abu Obeidah bahwa pasukan Hamas menghancurkan 72 kendaraan Israel dalam 72 jam terakhir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa pasukan lautnya menyerang sebuah kapal kargo yang sedang menuju ke arah Israel. Adapun serangan itu dilancarkan pada Kamis 14 Desember menggunakan sebuah drone. Kapal kargo Maersk Gibraltar milik perusahaan Denmark itu diserang setelah menolak panggilan peringatan dari Angkatan Laut Yaman. Dikutip dari Al-Mayadeen, Angkatan Bersenjata Yaman sebelumnya telah berhasil melarang beberapa kapal menuju Israel dalam 48 jam terakhir. Satu di antaranya adanya Operasi Perdagangan Maritim Inggris, UPMTO, juga melaporkan bahwa mereka menerima laporan dari Yaman, di mana pihak yang menyatakan dirinya sebagai Angkatan Laut Yaman memerintahkan sebuah kapal untuk mengubah arah ke Yaman. Namun, awak dari kapal kargo Denmark memberikan respons yang berbeda. Mereka menolak untuk menanggapi peringatan Yaman. Oleh karenanya, pasukan laut Yaman langsung menyerang kapal pengangkut kontainer itu menggunakan drone. Sementara itu, pelayaran Denmark menyebut bahwa seluruh awak kapal dilaporkan selamat. Pada hari Rabu, anggota Biro Politik Ansar Allah Abdul Malik Al-Ajri menekankan bahwa tidak ada cara untuk memulihkan ketenangan di Laut Merah tanpa gencatan senjata di Gaza. Sebelumnya, Yaman juga menyerang kapal berbendera Norwegia, di mana kapal itu memuat minyak dan menuju ke pelabuhan Israel. Angkatan Bersenjata Yaman menegaskan bahwa mereka terus mencegah kapal-kapal dari semua negara yang menuju ke pelabuhan Israel untuk berlayar di Laut Arab dan Laut Merah sampai agresi di jalur Gaza dihentikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pejabat Hamas Osama Hamdan menuturkan bahwa Brigade Al-Qassam memenuhi janjinya untuk menjadikan Gaza sebagai kuburan untuk Israel. Hal itu diungkapkannya dalam sebuah pernyataan pada Rabu 13 Desember.
Hamdan menekankan dampak buruk yang ditimbulkan Gaza terhadap tentara pendudukan Israel dalam konferensi pers yang diadakan di Beirut, Lebanon. Ia menunjuk pada fakta bahwa komando militer dan politik Israel kini dihadapkan pada pilihan untuk mengakui bahwa agresi mereka di jalur Gaza gagal mencapai tujuannya. Bertepatan dengan pernyataan tersebut, Abu Obeidah juru bicara Brigade Al-Qassam menuturkan beberapa kekalahan dari Israel. Ia mengatakan bahwa Al-Qassam menghancurkan sebagian atau seluruhnya rata-rata satu kendaraan lapis baja Israel per jam dalam konfrontasi 3 hari terakhir. Sehingga sudah ada 72 tank yang hancur dalam 72 jam terakhir dalam operasi terpisah. Obeidah juga menegaskan mereka mampu melukai hingga membunuh puluhan tentara Israel menggunakan berbagai senjata. Di antaranya granat berpeluncur roket, senapan serbu, alat peledak rakitan yang diproduksi secara lokal, dan tanah liat. Akibat serangan itu menyebabkan 36 tentara Israel tewas dalam 3 hari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Militer Israel mundur dari kamp pengungsi Jenin di wilayah utara tepi barat yang diduduki setelah berperang selama 3 hari. Pasukan Zionis mundur pada Kamis 14 Desember setelah kalah dalam melawan milisi Jenin. Adapun dari penyerangan tersebut mengakibatkan kematian belasan warga Palestina. Para saksi mata melaporkan bahwa ratusan warga mulai kembali ke kamp untuk menilai kerusakan di rumah dan harta benda mereka setelah operasi militer. Kementerian Kesehatan Palestina menuturkan bahwa jumlah korban di kota Jenin dan kampnya di bagian utara tepi barat telah meningkat sejak Selasa 12 Desember. Adapun jumlah korban sudah mencapai 12 warga Palestina yang menjadi korban tembakan tentara Israel. Sementara itu jumlah korban jiwa warga Palestina di tepi barat sejak 7 Oktober meningkat menjadi 287 orang. Tentara Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Jenin dan kampnya, dengan menghancurkan 20 rumah. Zionis juga menahan 700 warga Palestina di sana. Namun pejabat Gubernur Jenin Kamal Abu Al-Rub menyebut mayoritas warga yang ditahan dibebaskan setelah diinterogasi selama berjam-jam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.